Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Para sahabat Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai bagi hasil bank syariah. Kita akan meneruskan ya teman-teman untuk episode yang kedua. Ya, episode sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai konsep bagi hasil. Nah, sekarang kita lanjutkan di episode kedua ini mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil ya. Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan yaitu seperti berikut. Pertama, hitung saldo rata-rata harian atau SRRH sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah. Ya. Yang kedua, hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah disalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya. Yang ketiga, hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2003 atau tahun berapapun lah gitu ya. Yang keempat, bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. Yang kelima, alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang. Ya. Yang enam, perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. Nisbah itu rasio bagi hasil ya. Misalnya banknya 55%, deposannya 45%. Yang ketujuh, distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki ya. Nah, berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian yaitu SRRH sama dengan TD dibagi CH, di mana TD adalah total dana dalam periode berjalan, CH jumlah hari dalam periode berjalan ya. Untuk memperjelas rumus perhitungan SRRH tersebut, di bawah ini diberikan contoh ya perhitungannya. Misal Tuan Syahrul mempunyai tabungan atau simpanan mudharabah di bank syariah dengan data transaksi seperti berikut ya. Tanggal keterangan jumlah pada tanggal 6 Januari 2020 ada setoran awal 2 juta rupiah. 12 Januari ada setoran lagi 8 juta rupiah. 20 Januari ada setoran lagi 5 juta rupiah. 27 Januari ada penarikan 3 juta rupiah. Kalau kita lihat ya berapa saldo uang nominalnya, 2 juta tambah 8 juta 10 juta tambah 5 juta 15 juta kurang 3 juta menjadi 12 juta rupiah. Ini saldo nominalnya dari segi rupiahnya ada 12 juta rupiah. Nah, nanti kita akan menghitung saldo rata-rata hariannya apakah sama atau tidak. Pasti tidak sama nanti ya. Ya, berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan Syahrul selama bulan Januari 2020 yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan Januari. Tabel perhitungan saldo rata-rata harian SRRH sebagai berikut. Ya, nomor 1 tanggal 6 Januari sampai 11 Januari. Karena tanggal 12 Januari ada setoran ya. Berarti mengendapnya 6 sampai 11. 6 hari saldonya tadi setoran 2 juta. Tinggal dikalikan jadi 12 juta. Kemudian berikutnya 12 Januari sampai 19 ini karena tanggal 20 Januari ada setoran 8 juta. Ya, sehingga di sini ada 8 hari ya. 8 hari ya, kemudian saldonya dari 2 juta ditambah 8 juta menjadi 10 juta dikalikan 8 hari jadi 80 juta rupiah saldo tertimbang ya. Yang ketiga 20 Januari sampai 26 karena tanggal 27 ada penarikan ya. Berarti ini 7 hari ya, 7 hari ada tambahan lagi 5 juta menjadi 15 juta kemudian dikalikan 7 kalikan 15 juta 105 juta. Nah, 27 sampai 31 Januari
tanggal 27 tadi ada penarikan sebesar berapa? 3 juta ya. 15 kurang 3 jadi 12 juta. Ini saldo realnya tadi ya, nominal cashnya adalah 12 juta. Ini 12 kali 5 60 juta. Nah, ini saldo tertimbang, jumlahkan ya. Jumlahkan. Kemudian hari mulai 6, 8, 7, 5 dijumlahkan adalah 26 hari ya. 26 hari. Nah, setelah itu kita ya kita hitung saldo rata-rata harian ya. Dana Tuan Syahrul adalah 257 juta dibagi 26 hari. Jadi 9.884.615 rupiah. Sedangkan uang cash nominalnya tadi ada 12 juta rupiah. Jadi tidak sama ya. Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan dengan rumus di mana DP distribusi pendapatan, SR saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana, TR total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana ya. TP total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh Bank Syariah. Berikut ini diberikan contoh perhitungan distribusi pendapatan Bank Syariah pada tahun 2020 ya. Saldo rata-rata harian misalnya simpanan mudharabah tadi 600 juta ya. Ini 10%. Kemudian investasi mudharabah 1.800.000.000 juta ya, ada 30%. Investasi mudharabah 3 bulan ada 1,2 miliar, 20%. Investasi mudharabah 6 bulan 600 juta, 10%. Investasi mudharabah 12 bulan 1,8 miliar, 30%. Total saldo rata-rata harian adalah 6 miliar atau 100%-nya ya. Total pendapatan Bank Syariah tahun 2020 adalah 200 juta rupiah. Nah, ini persentase adalah dari total 6 miliar ya. Kalau 600 juta berarti 10%. Ini kalau 1,8 miliar 30%. Umpama pendapatan bank adalah 200 juta rupiah ya. Atas dasar data tersebut, maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut. Simpanan mudharabah 10% kali 200 juta pendapatannya bank ya, maka ini akan menjadi 20 juta. Untuk investasi mudharabah di 30% berarti 60 juta. Untuk investasi mudharabah 3 bulan 20% berarti kali 200 juta 40 juta. Kemudian yang keempat, investasi mudharabah 6 bulan 10% kali 200 juta adalah 20 juta rupiah. Yang kelima, investasi mudharabah 12 bulan 30% kali 200 juta adalah 60 juta ya. Total pendapatannya adalah 200 juta. Nah, dari total pendapatan yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana di atas yang berjumlah 200 juta, maka kemudian jumlahnya akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana, sebelumnya dan pengelola dana mudharib sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akadnya. Ya, saya kira ini teorinya sampai di sini untuk episode kedua, dan nanti kita akan lanjutkan di episode ketiga sampai perhitungan masing-masing dana yang bisa dihimpun dari deposan atau nasabahnya. Selamat mempelajari ya modul tutorial YouTube ini bagi hasil bagi Bank Syariah. Ya, ada di ini ya, di modulnya sendiri bagi hasil Bank Syariah ada di bagian tutorial YouTube ada ya. Kemudian ini juga ada terdapat di dalam cara mudah menguasai akuntansi syariah, e-modul ya, e-book yang sudah saya tulis. Nah, di dalam e-book itu tadi seperti di episode sebelumnya sudah saya sampaikan ada 11 bab. Nah, ini gabungan dengan akuntansinya sampai akuntansi ijarah ya. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul ya. Silakan Anda baca sesuai dengan prioritas sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi Anda. Itu semuanya diserahkan kepada Anda sekalian ya.
Apabila video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu yang berharga ini untuk meningkatkan kualitas ya dirinya, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya, dan juga kepada Anda sendiri. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.